teman-teman itu nggak meninggalkan dia dalam perilaku seseorang, dinamika kepribadian Halo seseorang. semuanya, kali ini kita akan membicarakan mengenai people pleaser. Kalian mungkin pernah dengar mengenai hal ini? Nah, pertama-tama kita akan membicarakan mengenai definisi atau apa sih people pleaser itu, kemudian seperti apa ciri-cirinya, definisi dan ciri-ciri, kemudian bagaimana untuk berhenti menjadi seorang people pleaser. Karena menjadi seorang people pleaser itu tidak semuanya baik. Mungkin ada orang yang menganggap kalau wah, orang baik banget tuh. Orang baik adalah orang yang selalu setuju, orang yang selalu mengiyakan, orang yang selalu following. Masyarakat selalu menganggap orang-orang seperti ini adalah orang yang baik, yang selalu sabar untuk orang lain, yang selalu menerima orang lain, orang yang selalu selalu berusaha untuk tetap sabar, tetap menenangkan diri meskipun orang lain itu sedang berperilaku yang mungkin kurang ajar, mungkin agak kurang sesuai dengan norma gitu ya. Tapi people pleaser itu akan selalu berusaha untuk berkompromi, nggak apa-apa, selalu menerima, selalu merangkul, selalu berusaha untuk memuaskan orang lain supaya orang lain itu nggak benci sama dia. Jadi orang yang merupakan people pleaser adalah orang yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain, selalu berusaha memuaskan orang lain supaya orang lain itu juga menyukai dirinya, menyukai si people pleaser ini. Dan dengan disukai artinya dia nggak akan diserang, nggak akan diancam, nggak akan dibenci, nggak akan dihujat. Paling tidak orang yang people pleaser inilah menganggap dia akan diperlakukan seperti itu, makanya dia melakukan ini. Dan bisa dibilang seperti zona aman gitu, zona nyaman dan zona aman, dimana kalau aku berusaha menyenangkan banyak orang, kemungkinan orang-orang itu juga akan menyenangkanku kembali, meskipun pada kenyataannya tidak seperti itu. Pada kenyataannya, oke? Tapi orang dengan kecenderungan people pleaser ini, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk baik ke semua orang, meskipun orang-orang itu jahat kepada dia. Berarti ini baik atau buruk, semua terserah dari pribadi masing-masing. Apakah ini sebuah penyakit? Apakah ini sebuah gangguan mental? Apakah ini sebuah gangguan kepribadian? Kalau menurut saya pribadi, tidak sampai ke gangguan mental, tidak sampai ke gangguan kepribadian. Tapi orang dengan kecenderungan people pleaser, atau orangnya itu memang namanya people pleaser, orang-orang seperti ini adalah orang yang selalu berusaha untuk tidak menjadi dirinya sendiri. Orang yang selalu berusaha mensabotase dirinya supaya aku nggak keluar dari zona aman. Karena kebiasaan saja, bukan karena gangguan mental. Ada mungkin yang sampai ke gangguan mental, tapi people pleaser-nya sendiri ini bukan merupakan gangguan mental atau gangguan kepribadian. Oke, meskipun ya seperti tadi saya bilang, mungkin ketika kita berusaha untuk memuaskan banyak orang, mungkin nantinya ke depannya akan menjadi permasalahan psikologi yang semakin parah. Karena kita kalau berusaha memuaskan semua orang, sedangkan semua orang belum tentu akan menyenangkan kita juga, kita pasti akan menumpuk rasa kecewa. Ketika kita menumpuk rasa kecewa, seringkali emosi negatif itu tidak ada pelepasan yang tepat. Seringkali salah tempat. Misalnya orang-orang kayak gini terkadang baik sama orang luar, baik, tapi dengan keluarga sendiri, dengan anak sendiri, dengan pasangan sendiri, biasanya malah menjadi marah-marah, nangis-nangis, emosinya nggak terkontrol, seperti itu. Ya, jadi orang-orang seperti ini mungkin akan mengalami permasalahan psikologi yang lebih parah ke depannya, tapi belum tentu dirasakan sekarang. Karena usaha yang dia lakukan sekarang itu hanya masalah kebiasaan saja. Mungkin kebiasaan itu dilakukan, mungkin karena permasalahan di masa lalu. Memang, artinya orang-orang dengan kecenderungan people pleaser ini mungkin punya trauma,
mungkin punya pengalaman buruk di masa lalu sehingga dia melakukan hal-hal seperti ini. Nggak enakan, berusaha menyenangkan semua orang, menyenangkan orang lain gitu. Tapi people pleaser-nya ini sendiri bukanlah merupakan gangguan mental, bukan merupakan gangguan kepribadian. Tapi penyebabnya bisa jadi atas dasar trauma. Artinya ada kemungkinan berasal dari sebuah gangguan psikologi seperti itu ya. Perlu diingat karena kita nggak bisa ngejudge orang itu karena wah ini orang gangguan mental nih kalau dia itu terlalu berusaha menyenangkan orang lain, bukan. Tapi orang ini mungkin punya pengalaman buruk di masa lalu sehingga dia berusaha melakukan ini untuk menyenangkan dirinya dan menyenangkan orang lain, meskipun pada akhirnya dirinya sendiri itu nggak akan senang ya. Kurang lebih seperti itu definisinya ya. Oke, sebetulnya untuk menyenangkan orang lain itu kan konteksnya baik, betul nggak? Untuk menyenangkan orang lain itu konteksnya sebetulnya oke-oke aja, sebetulnya baik. Tapi ketika kita terlalu menomorsatukan, terlalu mendewakan, terlalu mendahulukan orang lain ketimbang diri kita, dan kita melupakan diri kita, seringkali kita jadi lupa dengan jati diri kita yang sebetulnya. Karena kalau misalkan kita terlalu banyak memikirkan orang lain, kita jadi nggak ada waktu untuk memikirkan diri sendiri. Nggak ada waktu, nggak ada tenaga, nggak ada finansial, nggak ada apalagi banyak yang harusnya resource itu harusnya untuk diri kita. Tapi malah kita keluarkan, kita maksimalkan untuk orang lain supaya orang lain itu senang sama kita. Sebetulnya kalau memang batasannya itu jelas, artinya mungkin dari 100% waktu yang kita punya 24 jam, mungkin kita gunakan 50% untuk diri kita dulu. Kemudian 10% untuk orang lain, 20% untuk bekerja, 20% lagi untuk apa gitu. Jadi kalau pembagiannya itu lebih besar untuk diri kita sendiri, saya rasa itu nggak akan masalah. Orang mau memuaskan orang lain di waktu tertentu dengan batasan tertentu boleh. Tapi kebanyakan people pleaser atau orang yang agreeable itu 90% waktunya, tenaganya, semua resource yang dia punya itu dilakukan atau diberikan untuk orang lain. Nah, disinilah selalu akan muncul masalah ke depannya. Oke? Di sini bukan berarti kalau kita itu tidak boleh untuk memuaskan orang lain. Hanya saja kalau misalkan sampai merugikan diri sendiri dan diri kita yang merupakan people pleaser itu mulai kerasa ada bedanya atau mungkin kerasa mulai nggak nyaman, nah disitulah mungkin kita harus segera keluar dari people pleaser itu dan segera menyadari bahwa ini tidak baik untuk kesehatan mental kita. Seperti itu. Oke? Kira-kira apa dampaknya untuk kedepannya jika kita terlalu banyak, terlalu sering, tanpa batasan menjadi orang yang selalu memuaskan orang lain atau nggak enakan? Oke? Yang pertama adalah kita jadi tidak tahu apa yang diri kita inginkan dan untuk diri kita sendiri. Seringkali kalau kita terlalu sibuk ngurusin orang lain, waktu tenaga kita habis untuk orang lain itu mungkin bahagia. Mungkin orang ini kita akan bilang kalau aku senang lihat orang lain senang. Oke, boleh, bagus. Tapi seringkali orang-orang seperti ini ketika ditanya, kamu sendiri maunya apa? Kamu sendiri harus melakukan apa? Kamu sendiri gimana? Seringkali mereka itu menjawab nggak tahu. Karena mereka terlalu sibuk dengan memuaskan orang lain. Dan orang-orang people pleaser ini seringkali jadi lupa dengan jati dirinya. Kamu ini siapa? Aku adalah orang yang senang kalau lihat orang lain senang. Bukan itu. Kamu siapa gitu loh. Nah, orang-orang ini kalau ditanya dengan detail, kamu, orang ini nggak bisa jawab. Kenapa? Karena dia terlalu sibuk untuk mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua, dia selalu akan mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Bahkan
sampai mengutamakan orang lain ketimbang keluarganya sendiri, pasangannya sendiri, anaknya sendiri, keluarganya sendiri. Jadi dia akan selalu melepaskan egonya dia untuk orang lain yang mungkin dia nggak kenal gitu, mungkin ya. Disinilah akan muncul banyak masalah nanti ke depannya, entah itu masalah keluarga, masalah pernikahan, masalah dengan anak, pasti akan muncul masalah ke depannya. Kemudian dia jadi lupa dengan apa sih yang membuat dirinya itu bahagia. Sering banget orang-orang kayak gini, orang lain bahagia karena dia, tapi dianya sendiri nggak bahagia, dia merasa ada sesuatu yang kosong. Mungkin untuk saat ini, mungkin bagi para penonton yang saat ini masih menjadi seorang people pleaser, mungkin saat ini nggak akan kerasa kalau aku ini ditinggalkan, aku ini nggak terlalu aku urusin sama diriku sendiri. Mungkin saat ini nggak akan kerasa kalau kosong gitu. Tapi kedepannya, ketika kamu terlalu berusaha untuk mengurusi orang lain, mementingkan orang lain, menomorsatukan orang lain, kamu lama-kelamaan akan merasa hampa dan kosong. Oke? Karena banyak banget yang seperti ini, mengutamakan orang lain tapi tidak mengurusi dirinya sendiri. Dan dia jadi lupa, yang bikin aku bahagia apa? Orang lain, bukan kamu. Yang membuat dirimu bahagia itu apa? Bingung akhirnya gitu. Jadi kita harus temukan kembali apa yang membuat kita itu bahagia. Yang keempat adalah kita jadi tidak peduli dengan diri kita sendiri. Orang seringkali yang merupakan people pleaser ini, ketika dia pergi kemana, ketika dia berkumpul-kumpul, dia selalu mengutamakan orang lain, selalu mementingkan orang lain. Tapi seringkali dia jadi tidak peduli dengan dirinya. Misalkan mau ketemuan nih ya, mau ketemuan rame-rame. Kemudian mereka, teman-temannya itu memutuskan untuk bertemu di tempat yang jauh dari lokasi kita. Tapi orang yang people pleaser itu nggak akan masalah, meskipun itu mungkin nggak adil gitu. Kenapa nggak ketemu di tengah-tengah gitu kan? Tapi orang dengan people pleaser nggak akan mau untuk konfrontasi, nggak akan mau untuk negosiasi kayak di tengah aja dong, aku jauh ke situ gitu. Nggak akan berani mereka. Yang ada mereka akan oke, siap, bisa gitu. Meskipun ketika itu sudah selesai, mungkin kamu akan ngeluh dengan dirimu sendiri, aduh capek, jauh banget gitu. Tapi kamu nggak akan berani untuk mengutarakan keluh kesahmu. Disitulah nanti akan muncul masalah. Pada akhirnya, kamu akan merasa kosong, kamu akan merasa benci dengan dirimu sendiri, dan mungkin nantinya pada akhirnya kamu akan kepahitan. Kamu bisa jadi akan benci dengan teman-temanmu. Seperti itu. Oke? Dan pada akhirnya ketika kita benci, ketika kita merasa kosong hidup kita jadi nggak bisa enjoy dengan kehidupan yang kita punya. Akhirnya kita jadi benci, kita jadi menelantarkan diri kita sendiri, kita jadi nggak bisa menikmati hidup kita karena kita lebih mengutamakan orang lain. Nah, ketika kita sudah sadar kalau orang lain juga nggak mengutamakan kita yang ada hanyalah rasa kecewa, benci, emosi negatif lainnya. Seperti itu. Bagaimana caranya untuk berhenti menjadi seorang people pleaser? Yang pertama adalah kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Be true to yourself. Kalau memang kamu nggak suka, harus bilang kamu nggak suka. Kalau kamu suka, kamu harus fair bilang memang kamu suka. Kalau kita berusaha untuk menutupi itu semua, artinya kita bukan menunjukkan diri kita yang otentik. Nah, ketika kita nggak menunjukkan diri kita yang otentik, mungkin orang lain akan suka, tapi diri kita sendiri akan kita bohongi. Disinilah akan muncul masalah. Ketika kita bohong terus sama diri sendiri, berusaha untuk menipu diri sendiri. Ketika kamu nggak suka, kamu bilang suka. Ketika kamu bilang suka, ketika kamu suka, ternyata kamu nggak suka, gitu. Jadi akan muncul kebingungan. Aku ini sebenarnya apa sih? Aku ini sebetulnya siapa sih? Aku sebenarnya maunya apa sih? Ini kenapa aku kayak gini sih? Bingung semua akhirnya. Oke? Nah, makanya kamu harus
menerima dirimu sendiri dulu. Be true, jujurlah dengan dirimu sendiri. Ketika kamu bisa jujur, kamu bisa memprioritaskan dirimu sendiri ketimbang orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu harus belajar untuk berkata tidak. Karena orang-orang dengan people pleaser ini sangat anti banget dengan kata tidak atau kata no atau penolakan. Karena dia nggak mau ditolak kan sebetulnya. Tapi begini, ketika kamu selalu berusaha untuk bilang iya terus iya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Seperti tadi, kamu menipu diri sendiri. Pada akhirnya kamu akan lupa dengan jadi dirimu sendiri dan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau, apa yang kamu prioritaskan, apa yang menjadi prinsipmu. Kamu akan lupakan semua dan kamu akan jadi kehilangan dirimu sendiri. Yang ketiga adalah pasang batasan. Ketika kamu memasang batasan, ada kejelasan di situ, di mana teman itu batasannya sampai mana, pasangan itu batasannya sampai mana, keluarga itu batasannya sampai mana, sehingga kamu bisa menempatkan diri. Ketika kamu bisa menempatkan diri, kamu tahu di mana ini boleh, ini tidak, ini aku harus bilang iya, ini aku harus bilang enggak, seperti itu, ya. Kemudian yang keempat adalah berhenti membuat alasan. Dimana kalau kita berusaha untuk bilang iya, memuaskan orang lain, selalu ada alasan di situ. Ya kan aku harus bilang iya, kalau enggak nanti dia nggak suka sama aku, nanti aku ditinggalkan, nanti aku begini, nanti aku begitu. Oke. Jadi kamu tetap ingin memprioritaskan orang lain ketimbang kamu prioritas dirimu sendiri. Ketika kamu sudah menganggap itu iya dan sebuah keharusan, sebuah kewajiban mengutamakan orang lain, kamu nggak akan bisa berubah. Nggak akan bisa. Karena kamu terus membuat alasan. Kamu nggak akan berubah kalau kamu akan seperti itu terus. Jadi kamu harus menetapkan diri bahwa iya, aku mau berubah tanpa alasan apapun. Nggak disukai orang lain juga nggak apa-apa kok. Dalam batasan tertentu, dalam situasi tertentu, dimana kita nggak harus 100% menuruti kata orang lain. Gitu. Yang kelima adalah dengarkanlah dirimu sendiri. Kalau ternyata kamu berusaha untuk menerima teman-temanmu, berusaha untuk menjadi people pleaser, ketika kamu berada dalam lingkungan yang kamu puaskan itu, apa yang kamu rasakan? Kalau kamu di situ ternyata nggak merasa nyaman, kamu di situ merasa dijauhi, kamu merasa nggak ada yang peduli dengan dirimu, dengarkan kata hatimu bahwa mungkin bukan di situ tempatmu dan kamu nggak harus di situ gitu loh. Gitu ya. Kemudian cobalah untuk spending time sendirian. Ketika kamu sendirian, kamu akan memikirkan banyak hal. Mungkin ada beberapa hal yang akan membuka pemikiranmu. Mungkin akan ada rasa kesepian. Tapi di balik kesepian itu kamu akan belajar bahwa sendirian itu juga nggak apa-apa loh. Kita nggak harus punya teman. Kita nggak harus punya teman yang kita puaskan terus-menerus. Ada teman-teman yang lebih baik. Seperti itu. Jadi sendirian itu coba nggak apa-apa. Nggak apa-apa, coba aja sendiri. Ketika kamu sendirian, bisa jadi kamu akan menjadi lebih bijak terhadap dirimu sendiri dan lebih banyak spending time dengan dirimu sendiri. Artinya kamu punya tenaga, punya waktu, punya resources untuk kamu spend kepada dirimu sendiri. Gitu. Kemudian yang ketujuh adalah kita perlu sadari bahwa kita tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang. Ketika kamu berusaha untuk membuat orang lain senang sama kamu, semua orang senang sama kamu, di situ kamu akan memumpuk rasa kecewa. Karena kita tahu secara faktanya, faktualnya, orang itu nggak akan semuanya senang denganmu. Nggak akan. Ketika kamu berusaha untuk memuaskan, menyenangkan orang yang mungkin nggak suka denganmu, itu adalah suatu hal yang sia-sia. Karena dia nggak akan berubah. Yang penting adalah kamu ubah dirimu sendiri dulu, dan orang lain itu akan berubah berdasarkan apa yang kamu tunjukkan kepada dia. Bukan berarti orang itu akan berubah karena kamu suruh, karena kamu baikin, gitu bukan. Nggak selalu seperti itu. Oke, kemudian
Ketika kita sudah menentukan ingin berubah, kita harus tegas dengan diri kita sendiri. Seringkali orang yang nggak enakan itu nggak tegas sama sekali. Iya itu enggak itu iya, iya artinya enggak, jadi kayak bingung gitu. Iya terserah, selalu terserah, nggak apa-apa gitu. Tegas, iya ya iya, enggak ya enggak. Nah, itu harus kita latihan terus tuh untuk kita berusaha lebih otentik terhadap diri kita sendiri dan prinsip kita. Kalau kita punya prinsip pasti lebih gampang. Kemudian kadang-kadang kita boleh meminta bantuan. Kalau kita merasa kesulitan untuk melepaskan diri dari rasa gak enakan seperti ini, kadang-kadang boleh kok kita lepas gitu. Kita minta bantuan pada psikolog, pada konselor gitu, boleh. Supaya kita bisa tanya-tanya gitu. Gak apa-apa. Oke. Kemudian yang terakhir adalah terimalah dirimu sendiri dulu apa adanya. Kalau kamu tahu bahwa kamu susah punya teman, oke, kemudian kamu berusaha buat cari teman, dan kamu tahu cara yang baik bukan dengan memuaskan orang lain seperti itu. Kamu harus menerima dirimu bahwa iya, aku itu orangnya nggak bisa cari teman. Aku pengen belajar gimana caranya cari teman yang lebih baik, bukan dengan cara memuaskan seperti ini gitu loh. Seringkali mereka itu denial, enggak temanku banyak kok. Tapi ketika temennya itu ditelepon, dicariin, gak ada yang datang. Gitu. Nah ketika mereka dihadapkan dengan fakta yang seperti itu, mereka masih denial biasanya. Masih denial dan masih gak bisa menerima gitu kalau ya itu teman-temanmu yang kamu baikin terus itu juga belum tentu baik denganmu. Gitu. Ya, ketika kamu berusaha menerima dirimu sendiri dulu, aku kemampuannya segini loh. Aku itu punya kekurangan ini, aku punya kelebihan ini. Oke, aku terima. Kondisiku yang sekarang seperti ini aku terima dulu. Dan spending time alone dulu, sendiri dulu. Baru kamu memutuskan, oke, aku sekarang mau punya teman tapi ciri-cirinya harus seperti ini. Bukan teman-teman yang memanfaatkanku, bukan orang-orang yang berusaha untuk bukan orang-orang yang jahat kepada aku gitu. Karena kalau orang-orang dengan people pleaser ini kan cenderungnya agreeable. Orang agreeable ini cenderungnya gullible biasanya, gampang banget dibohongi, gampang banget dimanipulasi, gampang banget untuk dimanfaatkan. Nah ketika dimanfaatkan pun mereka nggak sadar kalau mereka itu dimanfaatkan karena saking gullible-nya, saking polosnya, saking nggak taunya gitu. Maka dari itu lebih baik ya kalau kita tahu kalau kita ini orang yang people pleaser, segeralah berubah supaya kita nggak dimanfaatkan terus-menerus oleh orang lain. Karena banyak banget kasus yang seperti itu. Ketika aku ini orang yang polos, aku orang yang nggak tahu apa-apa, tapi karena aku nggak tahu apa-apa, karena aku juga selalu berusaha memuaskan orang lain memanfaatkan kondisi itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini mengenai people pleaser. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik like jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa untuk komen dan jangan lupa juga untuk subscribe. Terima kasih telah mendengarkan dan salam sehat jiwa.